Itu urusan DPR, silakan ditanyakan ke DPR. Maka saya sampaikan, yang pertama, kalau ingin melihat, membuktikan, mengetahui, hak angket paling bagus karena kita menyelidiki. Maka seluruh perdebatan yang ada di publik ini bisa ditarik ke zona netral untuk kemudian masyarakat bisa tahu apa yang terjadi. Dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP, serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh beberapa perwakilan partai dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Tercatat 285 dari 572 anggota DPR. Absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Namun kini hak angket terkesan mandek. Bahkan ada dugaan usulan hak angket ini berupaya dijegal di tengah jalan, di mana hal itu terlihat dan kurang kompaknya partai pendukung Ganjar dan pendukung Anies Baswedan menggodok hak angket di DPR. Bahkan kekinian Ganjar Pranowo sampai dilaporkan oleh IPW ke KPK terkait dugaan gratifikasi dan suap. Tak hanya itu, ada pula informasi yang menyebutkan jika kubu Prabowo Subianto mencoba melobi kubu Anies dan Ganjar untuk bersatu, sehingga pengguliran hak angket kandas sebelum dimulai. Lalu bagaimana nasib hak angket terkait Pilpres 2024 saat ini? Benarkah Mbak Puan dan mayoritas anggota DPR dari PDIP yang jadi loyalisnya bakal jadi penghambat atau menghalangi proses penegakan hak angket di DPR? Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP, serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh beberapa perwakilan partai dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Tercatat 285 dari 572 anggota DPR. Absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Namun kini hak angket terkesan mandek. Bahkan ada dugaan usulan hak angket ini berupaya dijegal di tengah jalan, di mana hal itu terlihat dan kurang kompaknya partai pendukung Ganjar dan pendukung Anies Baswedan menggodok hak angket di DPR. Bahkan kekinian Ganjar Pranowo sampai dilaporkan oleh IPW ke KPK terkait dugaan gratifikasi dan suap. Tak hanya itu, ada pula informasi yang menyebutkan jika kubu Prabowo Subianto mencoba melobi kubu Anies dan Ganjar untuk bersatu, sehingga pengguliran hak angket kandas sebelum dimulai.
Lalu bagaimana nasib hak angket terkait Pilpres 2024 saat ini? Benarkah Mbak Puan dan mayoritas anggota DPR dari PDIP yang jadi loyalisnya bakal jadi penghambat atau menghalangi proses penegakan hak angket di DPR? Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP, serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh beberapa perwakilan partai dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Tercatat 285 dari 572 anggota DPR. Absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Namun kini hak angket terkesan mandek. Bahkan ada dugaan usulan hak angket ini berupaya dijegal di tengah jalan, di mana hal itu terlihat dan kurang kompaknya partai pendukung Ganjar dan pendukung Anies Baswedan menggodok hak angket di DPR. Bahkan kekinian Ganjar Pranowo sampai dilaporkan oleh IPW ke KPK terkait dugaan gratifikasi dan suap. Tak hanya itu, ada pula informasi yang menyebutkan jika kubu Prabowo Subianto mencoba melobi kubu Anies dan Ganjar untuk bersatu, sehingga pengguliran hak angket kandas sebelum dimulai. Lalu bagaimana nasib hak angket terkait Pilpres 2024 saat ini? Benarkah Mbak Puan dan mayoritas anggota DPR dari PDIP yang jadi loyalisnya bakal jadi penghambat atau menghalangi proses penegakan hak angket di DPR? Wacana penggunaan hak angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan Pilpres 2024 telah digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian didukung oleh partai pengusung Ganjar yakni PDIP, serta disambut dan didukung oleh partai anggota koalisi pendukung calon presiden nomor urut 1 Anies yakni PKB dan PKS. Hal itu juga telah disuarakan oleh beberapa perwakilan partai dalam pembukaan sidang paripurna DPR RI di ruang sidang DPR RI. Namun, dalam sidang itu usulan hak angket tersebut mendapat penolakan dari anggota DPR dari fraksi Gerindra, Kamrus Samad. Usulan itu juga dipertanyakan kejelasannya oleh anggota DPR RI dari fraksi Demokrat. Tercatat 285 dari 572 anggota DPR. Absen dalam sidang tersebut termasuk Ketua Umum DPR RI Puan hingga Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Namun kini hak angket terkesan mandek. Bahkan ada dugaan usulan hak angket ini berupaya dijegal di tengah jalan, di mana hal itu terlihat dan kurang kompaknya partai pendukung Ganjar dan pendukung Anies Baswedan menggodok hak angket di DPR. Bahkan kekinian Ganjar Pranowo sampai dilaporkan oleh IPW ke KPK terkait dugaan gratifikasi dan suap. Tak hanya itu, ada pula informasi yang menyebutkan jika kubu Prabowo Subianto mencoba melobi kubu Anies dan Ganjar untuk bersatu, sehingga pengguliran hak angket kandas. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja